Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Gumara Aryani dengan NIM K2322073 dari Prodi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyajikan materi energi kinetik, potensial, dan mekanik. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang energi kinetik, potensial, dan juga mekanik, kita akan mengawalinya dengan pengertian energi. Di sini, pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja, dan sering juga disebut sebagai tenaga. Kemudian, di sini ada yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi itu abadi dan tidak dapat berubah jumlahnya. Namun, bentuk energi dapat mengalami perubahan. Dengan kata lain, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi bentuk energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik, kita masuk ke energi yang pertama, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda saat benda tersebut bergerak atau berpindah, atau bisa dikatakan energi kinetik ini adalah energi gerak. Semakin tinggi kecepatan yang diberikan pada benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Contoh nyata dari energi ini adalah mobil yang bergerak, motor yang bergerak, atau dan yang lainnya. Untuk persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Baik, selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang disimpan dalam suatu objek, atau bisa dikatakan energi potensial ini sebagai energi diam atau energi tersimpan. Nah, berikut adalah beberapa bentuk energi yang termasuk dalam kategori energi potensial. Yang pertama ada energi potensial gravitasi yang diperuntukkan untuk benda-benda di ketinggian. Contohnya buah kelapa jatuh, bola jatuh, dan yang lainnya. Untuk persamaan energi potensial gravitasi itu adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Selanjutnya ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini diperuntukkan untuk benda-benda yang elastis, contohnya adalah karet, per, atau busur panah. Untuk persamaannya itu adalah EP sama dengan setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, yang terakhir kita masuk ke energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan antara energi kinetik dan juga energi potensial, atau bisa juga disebut sebagai penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Untuk persamaannya itu adalah EM sama dengan EK ditambah EP. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah sepeda bermassa 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita akan tulis apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui bahwa sepeda bermassa 40 kg, di mana itu sama dengan M sama dengan 40 kg, dan juga bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, artinya V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah besar energi kinetik sepeda tersebut. Nah, karena energi kinetik, kita akan menjawab menggunakan rumus energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Kemudian, kita akan memasukkan apa saja yang diketahui dalam soal tadi ke rumus, menjadi EK sama dengan setengah dikalikan 40 dikalikan 10 kuadrat, menjadi EK sama dengan 20, karena 40 dibagi 2 sama dengan 20, dikalikan 10 kuadrat adalah 100. Nah, jadi hasilnya adalah EK sama dengan 2000 dengan satuan Joule. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Buah pepaya bermassa 0,5 kg tergantung pada tangkainya setinggi 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, tentukan besar energi potensial pepaya tersebut.
Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita harus menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui massa adalah 0,5 kg dan ketinggiannya atau H sama dengan 2 meter. Kemudian percepatan gravitasi bumi yang dipakai di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar energi potensial pepaya tersebut. Nah, karena soalnya adalah energi potensial, maka kita menggunakan persamaan atau rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian kita memasukkan apa saja yang diketahui dalam soal tadi ke rumus, menjadi EP sama dengan 0,5 dikalikan 10 dikalikan 2, sama dengan EP adalah 10 Joule. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah pegas memiliki konstanta sebesar 100 Newton per meter. Pegas tersebut ditarik sejauh 0,2 meter. Berapa energi potensial pegasnya? Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama-tama adalah kita harus menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal disebutkan bahwa konstantanya adalah sebesar 100 Newton per meter, atau K sama dengan 100 Newton per meter. Kemudian, pegas tersebut ditarik sejauh 0,2 meter, di mana artinya X sama dengan 0,2 meter. Kemudian yang ditanyakannya adalah EP atau energi potensialnya. Nah, karena ini adalah energi potensial pegas, maka kita akan menjawab menggunakan persamaan atau rumus energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat. Kemudian kita akan memasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus, menjadi EP sama dengan setengah dikalikan 100 dikalikan 0,2, menjadi EP sama dengan 50 karena 100 dibagi 2 adalah 50, 50 dikalikan 0,2. Nah, menjadi EP sama dengan 10 Joule. Baik, untuk contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang keempat, sebuah benda dengan massa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan berada pada ketinggian 2 meter di atas tanah. Jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekaniknya? Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui bahwa massa atau M-nya adalah sama dengan 5 kg, kemudian kecepatan atau V-nya sama dengan 10 meter per sekon, dan ketinggian atau H-nya adalah 2 meter. Kemudian untuk percepatan gravitasi bumi yang dipakai di sini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa energi mekaniknya. Nah, karena ini adalah energi mekanik, maka kita akan menjawab menggunakan persamaan energi mekanik, yaitu EM sama dengan EK plus EP. Karena EM ini adalah EK ditambah EP, maka kita akan mencari masing-masing EK dan EP-nya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan mencari EK-nya atau energi kinetik menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Lalu kita akan memasukkan apa saja yang diketahui tadi ke dalam rumus EK ini. Kemudian menjadi setengah dikalikan 5 dikalikan 10 kuadrat. Kemudian menjadi EK sama dengan 5 dikalikan 50. Kenapa di sini 50? Karena tadi adalah 10 kuadrat adalah 100. Kemudian 100 kita bagi dengan setengah di depannya atau dikalikan setengah di depannya menjadi 50. Maka hasil untuk EK adalah 250 Joule. Kemudian kita akan mencari EP-nya menggunakan rumus EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Kemudian kita akan memasukkan apa saja yang diketahui tadi ke dalam rumus EP, menjadi EP sama dengan 5 dikalikan 9,8 dikalikan 2. Nah, kemudian EP-nya adalah 98 Joule. Kemudian kita akan menambahkan EK dan EP menjadi EM sama dengan 250 ditambah 98. Kemudian hasilnya adalah EM atau energi mekaniknya adalah sebesar 348 Joule. Baik, kurang lebih seperti itu tadi penjelasan saya mengenai energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.